فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kita masih di Kitabus Shalah, pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan Jumat lalu kita sudah selesai dari membaca Al-Fatihah. Di malam hari ini kita lanjutkan lagi hadis berikutnya yang disampaikan oleh penulis tentang bacaan amin. Kata beliau di hadis 274 dan 275 wa anhu, dan darinya juga, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Rawahu Daruqutni wa hasanah wal Hakim wa sahaha. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi min hadithi Wa'il ibn Hujr nahmuhu. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sudah selesai dari membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, maka beliau mengangkat suaranya dan berkata amin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, kata beliau, dan dihasankan olehnya, serta diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Hakim mensahihkannya. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Wa'il ibn Hujr semisal dengannya. Hadis ini kalau diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan Al-Hakim dari Abu Hurairah dhaif. Adalah dhaif. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ishaq ibn Ibrahim ibn Zibriq. Qala An-Nasa'i, berkata Imam Nasa'i tentangnya, yaitu Ishaq ibn Ibrahim, laisa bi thiqah, tidak terpercaya. Juga qala al-Imam Abu Dawud laisa bi syai'. Rawi ini yaitu Ishaq ibn Ibrahim bukan apa-apa. Iya. Tapi untungnya belum bawakan riwayat berikut yang kedua dari diriwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, tapi dari Wa'il ibn Hujr. Kalau dari Abu Hurairah dhaif, tapi dari Wa'il ibn Hujr sahih. Sahih dengan lafaz kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladhdallin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah membaca waladhdallin qala amin wa rafa'a biha sautuhu. Nabi angkat suaranya, artinya beliau jaharkan. Ini yang sahih. Hadis ini beliau bawakan setelah membawakan hadis-hadis tentang Al-Fatihah. Beliau ingin menyampaikan kepada kita tentang sesuatu hukum dan syariat setelah membaca Al-Fatihah, yaitu membaca amin. Sebenarnya ada hadis yang lebih sahih daripada yang beliau bawakan. Cuman inilah yang beliau masukkan dalam kitab ini. Sebenarnya ada dari Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah sendiri. Dengan lafaz
Nabi SAW bersabda, "Idza ammana al-imam fa'aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sesungguhnya siapa yang bertepatan aminnya dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Dalam riwayat Muslim dari Abu Musa, Nabi SAW bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu amin." Apabila imam telah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalian ucapkanlah amin. Ini lebih sahih. Bukhari, Muslim. Tentang ucapan amin. Oleh karena itu, para ulama rahimahumullah taala istahabba at-ta'min lil imam wal ma'mum wal munfarid. Menjelaskan bahwa mustahab, dianjurkan, disunnahkan bagi imam, makmum, demikian pula yang sholat sendiri, untuk mengucapkan amin. Untuk mengucapkan amin. Dan disunnahkan di sini untuk 3 golongan itu, imam, makmum, dan yang sholat sendiri, disunnahkan itu dijaharkan. Diangkat suaranya kalau sholat jahriyah. Diangkat suaranya kalau sholat jahriyah. Iya. Sampai di masa para sahabat dikatakan didengar dari masjid itu seperti suara gaduh. Didengar suara lujah. Suara yang keras dari dalam masjid. Nah, memang tadi ada hadis yang saya baca tadi di riwayat Imam Abu Dawud yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belum membaca amin, maka belum mengangkat suaranya. Ini yang telah sahih dari Al-Imam Abu Dawud, dinukil oleh Wa'il ibn Hujr radhiyallahu taala anhu. Kemudian masalah berikut juga tentang amin, yaitu kapan ketika kita sholat sebagai makmum. Kalau sebagai yang sholat sendiri, ya kalau dia bilang waladhdallin, sunnah dia bilang amin. Ingat, ini sunnah. Artinya kalau kita tidak baca, tidak batal sholatnya. Cuman tidak dapat pahala sunnah. Bagi orang sholat sendiri tidak ada masalah setelah waladhdallin. Bagi imam tidak masalah juga setelah waladhdallin. Sekarang bagi makmum kapan? Kalau orang sebagai makmum di sholat jahriyah, kapan dia ucapkan aminnya? Dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, belum madhabnya Hambali. Beliau berkata, wa yakunu ta'minul ma'mumin ma'a ta'minil imam la qablahu wa la ba'dah inda ashabina wa ashabis Syafi'i. Tempatnya aminnya makmum itu bersama dengan aminnya imam. Kalau imam sudah bilang A, kita bilang A langsung. Atau imam sudah bilang waladhdallin, kita bilang apa? Amin. Bersamaan dengan imam. Beliau tegaskan, tidak sebelumnya, tidak juga setelahnya. Berarti bersamaan. Ini kalau imamnya mengucapkan amin. Tapi kalau imamnya tidak mengucapkan amin, kita tetap setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena lafaz hadisnya ada 2.
idza ammanal imam fa'aminu. Kalau imam mengucapkan amin, kalian juga ucapkan. Lafaz kedua, idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ucapkanlah amin. Jadi, boleh saat imam bilang amin, kita juga amin. Atau saat imam sudah bilang waladdallin, kita bilang apa? Amin. Bersamaan dengan imam kalau dia amin. Kalau dia amin. Sampai kata beliau, ini adalah menurut mazhab kami, yaitu Hambali. Orang-orang pengikut Imam Ahmad. Dan ini juga mazhabnya pengikut Imam Syafi'i. Waqalu, dan mereka berkata, la yustahab lil ma'mum muqaranatul imamihi bi syai'in ghairi hada. Tidak dianjurkan untuk makmum bersamaan dengan imamnya kecuali ini saja. Kalau yang lain kan, idza kabbaru fakabbiru. Kalau dia bertakbir, takbir setelahnya. Enggak boleh bersamaan. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku, ruku setelahnya. Wa idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud, sujud setelahnya. Enggak boleh kita mendahulunya, enggak boleh bersamaan. Tapi dikecualikan satu. Amin. Amin boleh kita bersamaan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Adapun bacaannya disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, ada dua bacaan yang terkenal dan ada dua bacaan yang tidak terlalu terkenal. Ini tentang amin ini. Boleh hamzanya dipanjangkan, mimnya tidak ditasdid. Jadi kita baca amin, min, tidak ditahan, bukan dibaca bukan. Hamzanya panjang, amin. Itu bacaan pertama. Ini yang terkenal. Ya, dan ini kata mereka yang paling fasihnya. Yang kedua, boleh hamzanya pendek. Dan mimnya juga diringankan. Amin. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata mereka, boleh hamzanya panjang, tapi mimnya ditasdid. Mimnya ditasdid. Jadi kita baca amin. Jadi pas di mimnya ditahan. Amin. Ditasdid. Mimnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, boleh dibaca imalah. Itu minnya itu boleh digabung antara suara fathah dan kasroh. Di tengah-tengahnya kasroh sama fathah. Kalau tadi kan amin, min, kasroh, murni kasroh. Iya, boleh juga amin, murni kasroh. Amin, murni kasroh. Setelahnya ya. Yang terakhir, boleh kita baca imalah. Imalah itu gabungan antara suara fathah sama kasroh. Atau antara alif dan ya. Ini bukan di dalam tulisan, tapi di suara. Di dalam suara. Kita baca amin. Tidak jelas kasrohnya, tidak jelas fathahnya. Amin. Amin ini 4 bahasanya amin. 4 bahasanya amin. Terus kata para ulama juga maknanya sama. Yaitu Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Karena di dalam surah Al-Fatihah terbagi 2. Pertama, pujian dan pengagungan kepada Allah. Yang bagian kedua adalah doa. Bagian kedua adalah doa. Yaitu alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, pujian kepada Allah. Maliki yaumiddin, pujian kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga pujian kepada Allah karena bentuk kita nyatakan penghambaan.
hanya kepadanya dan permintaan ya pertolongan hanya kepadanya. Setelah itu baru kita meminta kepada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah permintaan. Ini adalah permintaan. Kita baca setelah itu Allahumma stajib amin. Ya Allah, kabulkanlah. Disinilah Allah katakan wali abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi kalau kita sudah baca setengah pertama, setelah itu kita baca setengah kedua, maka Allah akan katakan untuk hambaku apa yang dia minta. Untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, ini makanya kita baca apa? Amin. Saat kita sendiri makmum, imam, kita disyariatkan membaca amin. Untuk mengaminkan itu bagian kedua. Untuk mengaminkan bagian yang kedua. Selesai? Ini tentang Al-Fatihah dan amin. Setelah itu beliau sampaikan satu masalah lewat hadis berikutnya, yaitu bagaimana kalau seorang belum hafal Al-Fatihah. Apa yang dia baca? Kan kadang ada yang seperti itu. Ya seperti orang baru masuk Islam, belum ada yang dia hafal apa-apa. Baru dia bersyahadat. Apa yang harus dia baca? Ini yang beliau sampaikan setelahnya. Kata beliau rahimahullah di hadis 276 di cetakan saya, di penomoran saya. Kata beliau wa'an Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'an fa'allimni ma yujzi'uni. Qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Al-hadits rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wa Darqutni wal Hakim. Kata beliau dari Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, saya tidak mampu menghafal sedikit pun dari Quran. Ya. Maka ajarkanlah kepada saya apa yang mencukupi saya dari Quran. Maka Nabi katakan, subhanallah. Ucapkan subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. La wa la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Allahu akbar. Ucapkan Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ucapkan kalimat-kalimat ini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni serta Al-Hakim. Ya, serta Al-Hakim. Ini hadis ya menunjukkan bahwa ketika kita diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah dalam sholat, bahkan kita sudah sebutkan hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat rukun, tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Tanpa Al-Fatihah, dikecualikan yang tidak mampu, belum menghafalnya. Yang belum menghafalnya boleh dia hanya bertakbir, tahmid, tasbih, tahlil. Boleh. Karena juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, wa idza amartukum bi syai'in, jika saya memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampunya. Artinya kalau tidak mampu Al-Fatihah, ya lakukan yang dia mampu. Yang penting dia sholat. Dia sholat saja, rukunnya berdiri.
Kalau tidak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh berbaring. Tidak mampu berbaring, tidak mampu menggerakkan lisan, boleh berisyarat dengan kedipan mata. Kalau tidak bisa sama sekali bergerak, boleh sholat dengan mata. Dengan mata yang dikedipkan. Iya, kata Nabi, Tayu fatumi iman. Kamu cukup berisyarat saja. Kalau tidak mampu lagi apa-apa. Ini sholat. Tidak gugur kewajibannya walaupun kita sakit. Tidak. Gugur kewajibannya kalau kita hilang akalnya. Hilang akalnya. Nah di sini Nabi katakan, kalau kamu tidak mampu Al-Fatihah, ya tasbih. Karena orang mudah hafal subhanallah. Allahu Akbar. Anggaplah dia tidak mampu ucapkan semua ini. Tidak mampu dia bilang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Tidak mampu. Boleh hanya sebagian saja. Dia ulang-ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam sholat dia berdiri, Allah ruku, dia ikut ruku. Dia baca juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah saja. Berdiri lagi. Sampai salam, dia ikut salam. Sah sholat. Sah sholatnya. Karena dia melakukan apa yang dia mampu. Bersamaan dengan itu, kata para ulama, sambil dia berusaha menghafal Al-Fatihah. Kalau dia belum bisa ngaji, belum bisa baca Quran, maka dibantu oleh saudaranya yang lain untuk membacakan kepadanya, untuk mengajarkan kepadanya Al-Quran. Dia edakan. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia ikuti. Ar-Rahmanir Rahim, dia ikuti. Walaupun dia belum bisa baca sendiri. Sambil dia berusaha. Sambil dia berusaha. Ini yang beliau sebutkan di hadis ini. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullah di hadis 277, ini akan menjelaskan bacaan setelah Al-Fatihah. Setelah amin, maka apa yang kita baca? Kata beliau, wan Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fa yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashr fi rak'atayn al-ulayaini bi Fatihatil kitab was surataini wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa yutawwilu rak'atal ula wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil kitab. Muttafaqun alaih. Insyaallah. Kata beliau dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat mengimami kami, maka beliau membaca di salat zuhur dan asar di 2 rakaat pertama dengan Al-Fatihah dan surat setelahnya. Di 2 rakaat pertama belum baca Al-Fatihah, baru surat setelah Al-Fatihah. Dia zuhur asar. Wa yusmi'unal ayat ahyana, dan terkadang belum memperdengarkan kepada kami satu ayat, terkadang. Jadi kadang bacaan beliau di salat zuhur jahat, tapi seayat. Terkadang, tidak rutin. Maka beliau panjang di rakaat pertama dan rakaat keduanya kurang lagi dari dibandingkan dengan rakaat pertama, dan membaca di 2 rakaat terakhir hanya dengan Al-Fatihah. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini pertama menjelaskan bacaan setelah Al-Fatihah. Sepakat para ulama, setelah membaca Al-Fatihah pada sholat zuhur dan asar, yaitu sholat sirriyah, sholat yang dikecilkan bacaannya, tidak dijaharkan, itu sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah.
membaca satu surat atau ayat setelah membaca Al-Fatihah. Bagi makmum dan imam di 2 rakaat pertama. Di 2 rakaat pertama. Hukumnya sunnah. Artinya yang rukun itu Al-Fatihah saja. Surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Itu di Zuhur dan Asar. Dan sepakat. Di rakaat 3, 4 tidak sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah. Tidak sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah. Ini di sholat sirriyah. Adapun sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, maka imam dia disunnahkan membaca surat setelah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Adapun makmum tidak disunnahkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Dia hanya wajib, rukun, membaca Al-Fatihah saja. Berdalil dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya belum waktu salat subuh para sahabat mengikuti bacaannya di Al-Fatihah dan selain Al-Fatihah. Maka Nabi bertanya kepada mereka, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian baca di belakang imam, mengikuti imam. Kata para sahabat, iya. Kata Nabi, la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Tidak boleh kecuali Al-Fatihah. Jadi makmum kalau sholat jahriyah tidak baca apa-apa kecuali apa? Al-Fatihah. Hanya Al-Fatihah saja. Yang harus dia baca. Yang harus dia baca. Ini terkait dengan hukum surat setelah Al-Fatihah. Kemudian kandungan lain di sini jelas tadi ya. Bahwa di sholat zuhur dan asar itu boleh terkadang kita memperdengarkan satu ayat kepada makmum. Terkadang. Artinya selain sholat zuhur dan asar itu hukumnya dijaharkan. Hukumnya dijaharkan. Sholat maghrib, isya, subuh. Selain yang disebutkan. Di sini kan cuma zuhur dan asar. Nabi sirkan hanya memperdengarkan seayat. Berarti selain ini maka dijaharkan. Maka dijaharkan. Ini yang disebutkan ya oleh para ulama rahimahumullah. Dan hukumnya adalah sunnah. Tidak batal solatnya orang yang mensirkan bacaan di solat jahriyah. Ada orang solat maghrib, dia tidak jaharkan. Sah solatnya. Tapi menyelisih sunnah. Karena kan jahat. Ya cuman bukan rukun sholat. Seorang menjaharkan. Iya, sah sholatnya. Kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab, wal jaharu bima yujharu bihi sunnah. La tubtilu shalah bi tarkihi inda jumhuril ulama. Jahar mengeraskan bacaan pada sholat jahriyah itu sunnah. Tidak batal sholat dengan meninggalkannya menurut mayoritas ulama. Menurut mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Ini yang disebutkan. Terus ini saya tertarik dengan apa juga yang dirukil oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Ukuran jahar itu gimana? Kapan seorang itu dikatakan dia telah menjaharkan bacaannya? Kata beliau rahimahullah, wa adnal jahar ayusmi umman yalihi. Hada qaulu ashabina wa syafi'iyah wa ghairihim. Paling sedikitnya seorang itu dikatakan jahar
dia perdengarkan orang yang di dekatnya. Itu sudah jahat namanya. Kalau dia diperdengarkan orang pas di belakangnya atau pas di samping kiri kanannya, itu sudah dikatakan apa? Jahat. Mungkin bisa dipahami, itu paling sedikitnya. Dia dengarkan orang yang paling dekat dengannya. Itu sudah dianggap menjaharkan. Ini pendapat ashabina, teman-teman kami yang bermadzhab Hanabilah dan Syafi'iyah, orang-orang Syafi'iyah bermadzhab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, wa ghairihim, dan selain mereka. Dan selain mereka. Ini yang disebutkan. Kemudian masalah berikutnya juga yang disinggung oleh para ulama rahimahumullah taala lewat hadis ini, bahwa bagi imam, demikian pula bagi orang yang sholat sendiri, itu di 2 rakaat ketika dalam bacaan setelah Al-Fatihah yang disunahkan tadi, sunnah itu beda panjang pendeknya di yang pertama sama yang kedua. Seperti Nabi SAW, belum baca di rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Iya, itu sunnahnya. Itu adalah yang disunahkan, yang diisyaratkan dalam hadis yang belum sebutkan ini. Karena Abu Qatadah bilang, wa yutawwilu raka'atul ula. Dan Nabi memperpanjang bacaannya di rakaat yang pertama. Di rakaat yang pertama. Nah, ini ilmu juga bagi kita tentunya, ya, ketika kita berada dalam sholat, apakah kita sebagai imam atau kita sebagai, ya, orang yang sedang sholat sendiri. Sebagai orang yang sedang sholat sendiri. Iya. Bagaimana kalau masbuk? Nah, ini yang terakhir di sini. Masbuk. Ketika seorang masbuk, apakah dia membaca surat setelah Al-Fatihah nanti saat berdiri menutupi kekurangan sholatnya? Kata para ulama, tergantung. Kalau dia masbuknya adalah 3 rakaat, kalau sholat duhur, sholat asar, berarti kan dia baru dapat 1 rakaat. Maka ketika dia bangkit, sunnah baca surat setelah Al-Fatihah di saat yang dia bangkit itu. Kemudian dia tasyahud, kemudian dia bangkit nanti hanya Al-Fatihah. Demikian pula kalau dia masbuk di sholat subuh, dia hanya dapat rakaat kedua. Ketika dia bangkit, maka sunnah baca surat setelah Al-Fatihah. Demikian pula kalau dia masbuk di sholat maghrib, masbuk 2 rakaat. Sama, dia tinggal bangkit dan menambah 2 rakaat kan? Berarti di rakaat yang pertama dari yang dia tambah surah Al-Fatihah. Setelah itu rakaat yang terakhir dia tidak menambahnya. Dia tidak menambah surat setelah Al-Fatihah. Ini terkait dengan orang yang masbuk. Ini terkait dengan orang yang masbuk. Di sini ada masalah lagi terakhir ada satu pertanyaan yang dilemparkan oleh para ulama kita tadi kan, dia baca. Mereka bilang, kaifa yasna'u al-aqras alladzi la yastati'ul qira'ah. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang bisu? Tidak bisa ngomong. Iya, tidak mampu baca. Nah, ini juga penting, karena kan ada orang yang ditimpa musibah seperti itu, tapi selama dia punya akal kan wajib sholat. Selama akalnya sehat. Dia bukan gila, dia hanya tidak bisa berbicara. Iya. Apa yang harus dia lakukan? Kata mayoritas ulama Hanabilah,
annahu la yajibu alaihi tahriku lisani bal yajibu alaihi al-qiyam biqadri al-Fatihah fahs. Kalau mayoritas Hanabilah tidak wajib dia gerakkan lisannya, lidahnya. Dia cukup berdiri saja, diam dia berdiri sekadar Al-Fatihah. Kemudian dia ruku, bangkit, sujud. Itu kata mayoritas Hanabilah. Sementara orang-orang Syafi'iyah wajib dia gerakan lisannya, dia gerakan lidahnya. Kan dia cuma tidak mampu ngomong. Lidahnya kan bisa bergerak. Lidahnya bisa bergerak. Dia wajib gerakan lisannya. Ini pendapat dari orang-orang Syafi'iyah. Karena dia di sini cuma tidak mampu ngomong. Tidak mampu berbicara. Dia mampu untuk menggerakkan lisannya. Maka tadi ada hadis dari Nabi SAW, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya perintah kalian dengan sebuah perintah, lakukan sesuai kemampuan kalian. Ya ini yang kamu mampu, gerakan lisan saja. Gerakan lidahnya saja. Bibirnya ditutup ketika huruf yang diucapkan adalah mim misalnya. Ya, atau huruf ba yang keluarnya di bibir ditutup. Misalnya bismillah, alhamdulillahi rabbi. Dia tutup bibirnya, dia gerakan lidahnya ketika keluar di lidahnya itu huruf. Itu yang mampu dia lakukan, maka ya wajib dia lakukan. Allah berfirman juga, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini lebih hati-hati. Ini lebih hati-hati. Walaupun juga dia berdiri juga tanpa menggerakkan lidahnya, kan dia tidak mampu memang berbicara. Walaupun dia bergerakan, dia gerakan lidahnya kan tidak keluar huruf. Tidak keluar huruf. Itu kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mengatakan itu cukup. Itu cukup. Tapi kalau dia gerakan lisannya itu lebih bagus dan lebih hati-hati. Lebih bagus dan lebih hati-hati. Masih ada berikutnya lagi, masih hadis-hadis tentang bacaan Nabi SAW. Kita akhirkan karena itu terkait dengan suratnya. Surat apa yang biasa Nabi baca di sholat duhur, asar, maghrib, isya? Surah-surah apa yang Nabi baca? Ini yang akan disampaikan oleh penulis setelahnya. Ini yang akan disampaikan oleh penulis setelahnya. Insya Allah kita satukan di pertemuan akan datang. Insya Allah hal yang beringin sampaikan kepada kita. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sini ada pertanyaan, izin bertanya Ustaz. Ada satu keadaan, saya masbuk di sholat maghrib. Saya mendapati imam sedang ruku di rakaat kedua. Saya takbiratul ihram dan ikut ruku tanpa membaca Al-Fatihah. Setelah imam salam, saya berdiri menambah satu rakaat saja. Apakah saya sudah benar, Ustaz? Sudah benar. Karena pernah Abu Bakar mendapati Nabi SAW sedang ruku dan Nabi tidak suruh tambah. Ini menunjukkan bahwa mendapat imam sedang ruku itu dianggap mendapat satu rakaat. Dan itu merupakan madhab Imam Syafi'i berdasarkan hadis kisahnya Abu Bakar dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kedua Ustaz, apakah boleh menggabungkan niat sholat duha, taubat dan istiqorah Ustaz? Dan itu dilakukan setiap hari. Masalahnya gini, sholat duha memang sunnah setiap hari. Sholat taubat kan kalau kita berdosa. Kalau kita jatuh dalam dosa, sunnah kita lakukan sholat 2 rakaat. Kemudian sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh itu kan ketika kita punya masalah, bimbang, mau maju atau mundur. Maka kita minta pilihan kepada Allah. Itu sholat istiqoroh itu tidak setiap saat. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kalau ingin melakukan sesuatu belum sholat, istiqoroh, bukan rutin setiap hari. Bukan rutin setiap hari. Kapan kita rutinkan bisa saja jadi bid'ah. Karena Nabi tidak rutinkan sholat istiqoroh, juga Nabi tidak rutinkan sholat taubat. Kalau sholat duha, iya, Nabi anjurkan untuk dilakukan
untuk dilakukan. Walaupun belum tidak rutinkan, tapi belum anjurkan. Belum anjurkan. Apakah orang yang masbuk menjaharkan bacaannya jika ia terlambat 3 rakaat atau 4 rakaat? Iya, dia jaharkan. Seperti tadi itu, misalnya dia luput, dia masuk maghrib rakaat ketiga, berarti kan sisa 2 rakaat. Maka saat dia bangkit ke rakaat yang kedua, imam salam kan dia berarti rakaat kedua. Sunnah dia jaharkan. Sunnah dia jaharkan. Bagaimana jika surat yang kita baca di saat kita masbuk sama dengan surat yang dibaca imam tadi? Apakah tidak mengapa? Tidak mengapa. Tidak harus bacaan kita beda dengan imam. Tidak harus juga sama. Boleh, itu surat setelah Al-Fatihah bebas dipilih. Walaupun Nabi SAW kebanyakan bacaannya nanti akan datang. Beliau rata-rata di surah-surah pendek. Kalau sholat 5 waktu. Beliau surah panjang kalau sholat malam. Sholat 5 waktu, beliau rata-rata bacaannya kisarannya. Ia surah-surah yang pendek. Nanti kita akan sebutkan di pertemuan akan datang. Bagaimana posisi kepala dan kaki saat kita berbaring sakit? Tidak bisa bangun untuk sholat, khususnya dalam keadaan terbaring. Kalau mampu kita menghadap ke kiblat, ya, kita menghadap ke kiblat. Misalnya kalau mampu berbaring, maka cukup berbaring begini. Kepala di sini atau kepala di sini. Nanti baringnya menyamping ke arah kiblat. Kalau tidak mampu untuk miring, maka kaki ke arah kiblat, kepalanya di sana. Itu kalau bisa. Kalau bisa. Dan sebagian di rumah sakit kan tidak bisa kita atur seperti itu. Maka kita sholat semampunya. Kita sholat semampunya saja. Apakah ucapan amin wajib dijaharkan? Sunnah. Dijaharkan. Ucapan amin itu sunnah dijaharkan. Sudah habis? Ada yang mau bertanya langsung? Silakan, boleh. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita bisa tutup. Tidak ada? Silakan. Baik, kapan makmum baca Al-Fatihah? Dohir dari hadis yang Nabi katakan tadi, para sahabat kan mengikuti bacaannya Nabi. Mengikuti bacaannya Nabi. Nabi katakan jangan ikuti kecuali Al-Fatihah saja. Dohir di sini boleh diikuti dan boleh setelah imam membaca Al-Fatihah. Boleh mengikutinya imam, dia bilang alhamdulillahirabbil alamin, kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Boleh juga setelah imam selesai, setelah amin, setelah bacaan amin, boleh dua. Karena kita tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Kita membaca surat Al-Fatihah saat imam membaca surat Al-Fatihah. Surat setelah Al-Fatihah. Seperti itu. Katanya lupa mandi wajib saat sholat. Baru ingat rakaat kedua. Wajib keluar mandi.
Wajib. Kapan kita sholat? Tetap sholat. Pertama sholat tentunya tidak sah. Yang kedua, dan ini yang paling keras saya dapat tentang ini, kalau ada orang lanjut sholat, dalam keadaan dia sadar dia belum wudhu, atau dia belum mandi wajib, paling keras mereka katakan kafir. Karena masalahnya dia sadar dirinya. Kenapa bisa kafir? Karena mengingkari Quran. Quran mewajibkan untuk wudhu dan mandi. Kalau junub, dia tidak lakukan. Apa karena malu sama orang atau tidak? Tidak boleh. Pokoknya wajib dia keluar mandi. Jauh rumah ke Ustaz. Mandi di masjid. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sini katanya cara bertakbir di rakaat kedua. Apakah pada saat kita mau berdiri berucap takbir atau pada saat kita angkat tangan di rakaat kedua saat berdiri? Saat kita berdiri kita sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kan dia takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Ketika kita sudah mau sujud, kita ucapkan saat turun sujud Allahu Akbar. Bukan sudah di bawah. Kalau sudah di bawah, itu namanya takbir sujud, bukan takbir perpindahan. Dan tidak ada takbir sujud. Yang ada itu takbir perpindahan. Dari berdiri ke sujud, dari berdiri ke ruku. Dari sujud ke duduk, dari duduk ke sujud. Jadi saat kita, Allahu Akbar. Bukan saat kita di bawah. Para ulama mengingatkan termasuk kesalahan. Kita sudah di bawah, baru Allahu Akbar. Semua takbir selain takbiratul ihram dilakukan saat perpindahan. Nah, takbiratul ihram lah yang agak luas. Boleh kita takbir dulu, sudah kita jelaskan. Boleh Allahu Akbar, baru angkat tangan. Boleh angkat tangan dulu, baru Allahu Akbar. Boleh juga Allahu Akbar. Sambil angkat tangan, sambil takbir. Itu hanya takbiratul ihram. Adapun takbir yang lain, takbir perpindahan saat berpindah. Saat berpindah itu yang disunahkan hal tersebut. Wallahu. Jadi masuk rakaat kedua. Imam tasyahud. Apa kita ikut tasyahud? Tasyahud. Karena kita ikut imam. Bukan karena saatnya kita bertasyahud. Ya kan? Sebagaimana nanti kalau imam rakaat ketiga kan kita tidak tasyahud. Kenapa? Padahal waktunya kita bertasyahud. Kenapa bisa? Karena kita sekarang mengikuti imam. Imam kan langsung berdiri rakaat ketiga. Maka kita juga apa? Berdiri. Jadi kita ikuti imam bertasyahud. Paham kan, Pak? Silakan, Pak. Seorang yang tuli. Apakah dia wajib sholat jamaah di masjid? Dia dengar azan? Berarti tidak dengar? Tidak wajib. Iya. Karena kan pernah datang kepada Nabi seorang yang buta. Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak punya qaid yaquduni ilal masjid. Saya tidak punya penuntun yang bisa menuntun saya ke masjid. Apakah boleh saya sholat di rumah? Nabi awalnya bilang boleh. Tapi tatkala dia sudah mau pergi, Nabi memanggilnya kembali. Nabi bertanya kepadanya satu pertanyaan. Yang menunjukkan bahwa inilah yang wajib ke masjid. Ini pertanyaan ini. Jawabannya sebentar. Nabi bertanya, hal tasma'un nida. Kamu dengar azan enggak? Dia bilang, iya. Kan dia buta. Tidak tuli. Dia bilang, iya saya dengar. Wajib. Maka wajib. Jadi kan ilahnya, kamu dengar azan? Dia bilang, iya. Maka wajib. Artinya kalau tidak dengar, tidak wajib.
Seperti itu. Bisu. Bisu tadi Pak, tentang apa kita tanya? Dia tidak bisa bicara. Dan juga tuli. Yang kita tanyakan, apakah wajib ke masjid? Sudah tadi Pak. Kalau dia tuli, tidak dengar adzan, tidak wajib ke masjid. Tapi wajib dia sholat. Wajib dia sholat. Tadi. Iya. Hukum bermakmum pada anak laki-laki yang belum balik. Apakah sah sholatnya? Sah. Kalau anak itu sudah tamyiz, sudah usia bisa membedakan mana yang wajib dalam sholat, mana yang rukun. Bacaannya juga sesuai dengan kaidah tajwid. Sudah usia tamyiz, sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Walaupun belum balik, sah sholatnya. Sah sholatnya. Jika kita dapati imam berdiri, terus kita tidak selesai baca Al-Fatihah, sudah ruku. Dan begitu terus sampai salam. Dan begitu terus sampai salam. Bagaimana jika kondisinya seperti ini Ustaz? Apakah kita ganti semua rakaat tadi atau bagaimana? Karena kita sering dapati di sebagian masjid pada sholat tarawih. Jangan sholat di situ. Jangan sholat di situ. Kalau kita sholat di situ, sudah ganti semua rakaat. Jadi setelah imam salam, kita berdiri. Karena tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Ketika mendapatinya berdiri. Jadi jangan sholat di situ. Kita sholat di masjid lain yang membuat sholat kita sah. Karena kita sholat itu Pak, bukan cari cepat. Kita sholat itu cari pahala. Sebagian orang kalau sholat tarawih cari cepat. Oh, di mana masjid tercepat di dunia? Itu dia datangi. Bukan. Kita sholat tarawih itu Pak cari pahala. Bukan cari cepat. Ini kan juga hanya sebulan Pak. Dalam setahun 12 bulan. Hanya sebulan kita mendapatkan itu. Yang belum tentu kita dapatkan tahun depan. Ya kan? Nah, kita di sini jangan sholat di situ. Kita cari yang masjid yang membuat kita sholatnya itu sah. Tidak sah sholat orang yang tidak tumanina. Tidak sah orang yang sholatnya tidak tumanina. Bahkan walaupun dia baca Al-Fatihah. Kalau dia baca Al-Fatihah dengan benar, tapi tidak ada tumanina. Ruku baru turun sedikit sudah bangkit. Sujud baru turun sedikit sudah bangkit. Tidak ada tumanina, tidak ada ketenangan. Di persendian ketika ruku, ketika sujud, ya, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Karena Nabi SAW ajarkan kepada orang yang salah sholatnya. Ketika beliau ajarkan untuk ruku, tumarka. Hatta tatma'inna ruki'ah. Kemudian kamu ruku, sampai kamu tenang dalam ruku, baru bangkit. Tumarka. Hatta tadilah qa'imah. Kemudian kamu bangkit, sampai lurus dulu berdiri. Lurus dulu berdiri. Di dalam sebagian lafaz dikatakan hatta yaruda kullu faqarin, makanya sampai setiap persendian itu kembali dulu ke posisinya. Sebagian orang belum kembali posisinya sudah ruku, batal sholatnya. Batal sholatnya. Sholat di situ adalah tidak dibolehkan karena kita akan mendapatkan hanya keletihan dan kecapean saja. Alhamdulillah sudah selesai pertanyaan yang di sini kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Semoga bermanfaat. Semua yang benar itu semata dari Allah. Salah dan kekurangannya itu dari kami dan dari syaitan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.